Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Dian Pratama, NIM 2018-319. Adapun pada kesempatan kali ini terkait tugas dari filsafat hukum mengenai pentingnya filsafat hukum terhadap profesi hukum. Artinya pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu advokat terkait dengan apa sih pentingnya filsafat hukum bagi profesi hukum, khususnya pengacara dalam praktek-prakteknya sebagai profesi hukum. Apakah filsafat hukum ini akan berguna bagi profesi hukum atau enggak? Selanjutnya kita langsung wawancara. Mari terus ikutin kesempatan saya untuk mewawancarai pada kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini alhamdulillah saya sudah bertemu dengan salah satu pengacara dari kantor Neraca Law Office, Mas. Ya, Bang itu. Mungkin selebihnya bisa saya perkenalkan dulu. Ini ada sama Mas Agus Muin SH dari kebetulan juga alumni dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum. Dan mungkin terkait wawancara kali ini mengenai filsafat hukum, ya kita akan berbincang langsung sama Mas Agus Muin ini ya. Mungkin gini Bang, ya gimana ya? Sebelumnya perkenalkan, saya Fauzan Bang. Ya. Jadi maksudnya di sini saya akan mewawancarai terkait tugas mata kuliah sebenarnya filsafat hukum. Jadi disuruh menanyakan kepada profesi hukum kira-kira apa sih manfaat dari filsafat hukum ketika menjadi profesi hukum, khususnya sebagai pengacara. Apakah ada berguna bagi kerja-kerja profesi itu sendiri Bang? Oke, bisa saya jawab ya? Ya. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambangnya ya, sekaligus sharingnya. Kalau dari pandangan saya yang hari ini kemudian berprofesi sebagai advokat juga di kantor hukum Neraca Law Office di Kota Malang, sebenarnya kalau kita pahami filsafat hukum itu kan hanya sebatas teoritis saja ya. Itu tidak akan pernah bermanfaat kalau kemudian tidak pernah kita implementasikan secara realnya. Nah, dalam profesi saya sendiri terkait dengan filsafat hukum sendiri itu sangat banyak sekali manfaatnya. Karena kalau kita pahami di dalam konsep filsafat hukum itu kan kita diajarkan ya untuk bagaimana bisa berpikir secara bijaksana dalam konteks umumnya kan begitu. Secara bijaksana itu mampu menelaah setiap persoalan secara radikal, secara koheren, begitupun memiliki korelasi satu dengan yang lain dari suatu peristiwa hukum yang terjadi. Nah, dalam profesinya kita sendiri sebagai advokat untuk menemukan suatu posisi hukum itu adalah suatu kronologi hukum yang jelas dan tepat itu kan harus didasari dari suatu pertanyaan, apa sih perbuatan yang dilakukan seseorang, kenapa seseorang itu melakukan sesuatu hal, bagaimana seseorang itu melakukan peristiwa hukum itu yang terjadi. Maka kita akan menemukan suatu konklusi dasar untuk melakukan suatu analisa ataupun legal opinion terhadap apa yang akan kita lakukan. Semisal dalam perbuatan 372 KUHP ataupun perbuatan penggelapan. Artinya kan kita mau melihat mana sih arsiran antara konsep pencurian dengan penggelapan. Ini kan berbeda-beda tipis kan begitu, berarti kita harus mengetahui kronologinya, bagaimana kemudian orang itu mengambil suatu barang atau milik orang lain kan begitu, apakah barang itu diambil dengan melawan hukum atau tidak, ya kan gitu. Nah, itulah fungsi daripada pelajaran filsafat hukum, agar bisa menelaah secara konkret isu yang kemudian akan kita tangani dan menyelesaikan problematikanya secara keseluruhan kan gitu. Itu mungkin ya kalau dari pandangan itu sangat bermanfaat ya. Tuh. Ya, luar biasa Mas Agus Muin. Terima kasih atas sharing pengalamannya. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwasannya memang apakah ada manfaatnya? Ya sangat besar tadi dikatakan Mas Agus Muin, apalagi dalam mengontekskan filsafat hukum ini untuk membedah bagaimana melihat
peristiwa hukum yang kemudian dikontekskan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Mungkin demikian ya Bang Agus Muin, terima kasih banyak atas waktu. Salam sama Pak Bayu ya. Siap, nanti tak salam ke Bayu. Mungkin itu aja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf dan izin pamit, dan terima kasih juga untuk Mas Agus Muin yang sudah berkenan diwawancarai terkait mata kuliah ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.